Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sahabat satwa. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Mohon maaf ya teman-teman, sahabat satwa baru mulai konten lagi ya teman-teman, karena sahabat satwa habis mengalami kecelakaan ya teman-teman, dan mengakibatkan tulang pinggul kaki sahabat satwa copot ya teman-teman, dan sekarang dalam proses pemulihan, dan minta doanya kepada teman-teman semoga sahabat satwa kembali pulih, amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari sahabat satwa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sahabat satwa akan membahas sedikit pengetahuan tentang 5 ular yang bermanfaat bagi para petani ya teman-teman. Di Indonesia sendiri ada banyak spesies ular, ratusan bahkan ribuan jenis ular, mulai dari yang tidak berbisa, berbisa rendah, berbisa menengah, hingga berbisa tinggi. Namun sebelumnya sahabat satwa mohon maaf ya teman-teman, sahabat satwa hanya dapat menampilkan gambarnya saja ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Coelognathus radiatus, atau yang sering juga disebut dengan ular lanang sapi. Ular ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa dari golongan Colubridae, atau yang tidak banyak membahayakan terhadap manusia. Memang ular ini apabila terancam dia akan memipihkan badannya seperti galak ya teman-teman. Tapi teman-teman tenang saja, ular ini tidak berbisa ya teman-teman. Ular ini dalam sehari mampu membasmi tikus ratusan hingga ribuan ekor tikus. Oleh karena itu banyak orang yang menyebutnya ular ini adalah ular sahabat petani. Oke, yang kedua ada ular Coelognathus flapolineatus ya teman-teman, atau yang sering juga disebut dengan ular Zoocope. Ular ini sama halnya dengan ular kerabatnya, yaitu ular lanang sapi. Apabila dia terancam, dia akan memipihkan badannya seperti huruf S. Namun teman-teman juga jangan khawatir, ular ini tidak berbahaya bagi manusia ya teman-teman. Sama halnya dengan ular kerabatnya, si ular lanang sapi, ular ini dapat membasmi tikus ratusan hingga ribuan ekor per hari. Tak jarang juga ular ini disebut dengan ular sapi gunung ya teman-teman. Oke, yang ketiga ada Ptias coros, atau yang sering juga disebut ular koros ya teman-teman. Ular ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa dari golongan Colubridae. Ular ini juga mampu membasmi tikus dan hama-hama katak dan lain-lainnya teman-teman. Habitat ular ini kebanyakan ada di area persawahan, dan tak jarang juga ular ini dapat menghabiskan waktunya di atas pepohonan ya teman-teman. Oke, yang keempat ada Goniosoma oxycephalum ya teman-teman, atau yang sering juga disebut dengan ular hijau ekor silver. Ular ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa dari golongan Colubridae, dan kebanyakan menghabiskan waktunya itu di atas pepohonan ya teman-teman. Ular ini juga dapat membasmi hama pertupayan, hama burung pipit, dan lain-lain. Jadi bagi para petani jangan salah kaprah ya, karena ular ini tidak membahayakan terhadap manusia. Kalau ular hijau yang berbisa tinggi, yaitu ciri-cirinya ekornya berwarna merah seperti berikut. Oke, yang kelima ada Haetula prasina, atau yang sering juga disebut dengan ular pucuk. Ular ini merupakan jenis ular yang berbisa rendah, dan bisanya sendiri hanya berpengaruh terhadap mangsanya sendiri. Ular ini dapat membasmi hama burung pipit, hama-hama kadal, dan lain sebagainya.
Dan ciri-ciri ular ini yaitu kepala luncing dan ekornya hijau semua. Jadi ular ini sangat penting bagi para petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sahabat satwa undur diri dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.